Oh, oke, baik. Jadi, anaknya masih suka tantrum gitu ya, Bapak, Ibu, sehingga, Ibu Bapak khawatir gitu kalau dia dipasangkan aligner nanti anaknya, eee, nggak mau gitu kan. Jadi, tips dari saya atau jadi gini Bu, Bapak, Ibu, sebenarnya, eee, tantrum, itu adalah cara anak untuk menarik perhatian kita gitu ya. Nah, biasanya juga tidak lama gitu. Jadi kalau itu dijadikan alasan untuk ibu tidak memperbaiki susunan giginya lebih dini, lebih cepat, maka itu akan membuat anak mungkin nanti akan semakin ada rasa kesal ataupun nanti dia akan ada rasa eh, kok saya nggak diperhatikan sih gitu ya. Itu satu ya Bapak Ibu. Yang kedua, sebenarnya eh, aligner ini bagus banget untuk justru untuk anak-anak yang masih belum bisa kooperatif atau dia masih belum masih suka ngambekan, masih suka tantruman gitu. Karena kontrol dari pemakaian aligner ini 100% ada di orang tua jadinya. Nah ini justru sangat bagus karena Bapak Ibu selain mendapatkan efek gigi anak jadi rapi ketika dirapikan dengan aligner, justru anak-anak ini bisa kita bangun habit baiknya. Jadi kita bisa bangun kebiasaan baik anak karena kontrol untuk kapan dipasang, kapan dilepas itu ada di orang tua. Jadi saran saya, kalau anak masih belum kooperatif, itu liner bisa kita pilih waktu pemakaiannya di saat anak itu menjelang tidur sampai bangun tidur, seperti itu. Ketika anak tidak sedang beraktivitas. Nah, di situ bahkan ibu bapak bisa bangun yang namanya good habit anak dalam merawat giginya. Jadi anak dipersilahkan untuk makan dulu, setelah kenyang, anak kemudian diajak untuk membersihkan giginya, sikat gigi dulu, berkumur dengan obat kumur atau berkumur dengan air bersih. Kemudian baru ibu dan bapak bisa pasangkan alignernya dan kemudian anak bisa diajak tidur atau disuruh tidur gitu ya. Ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama, si anak punya habit untuk membersihkan gigi sebelum tidur, pasang aligner, dan kemudian juga kita bisa atur jam tidur anak. Nah, ketika besok paginya itu anak bisa dilepas alignernya, kemudian anak bisa beraktivitas sampai nanti siang ataupun sore dia pulang kembali dari aktivitasnya. Seperti itu. Seharusnya memang ketika ibu melakukan perawatan perapian gigi dengan aligner, ibu bapak jadi mendapatkan banyak benefit lain, malah anaknya jadi lebih tertib, lebih bagus jam tidurnya, sehingga secara psikologis si anak punya ritme atau time schedule-nya itu benar-benar teratur. Dan kalau anak-anak cukup tidur, kemudian dia punya good habit, biasanya akan terbawa menuju anak itu akan semakin dewasa dan kemudian dia akan mengerti dan sehingga tantrum tidak kooperatifnya itu jadi jauh lebih berkurang gitu. Yang mengkhawatirkan kalau Bapak Ibu tunda justru good habit-nya nggak terbangun. Nah, ketika good habit tidak terbangun atau tidak kita ciptakan, tidak kita create kepada anak, maka biasanya yang terjadi pasien datang 2, 3, 4 tahun lagi itu bukan hanya giginya tambah nggak rapi, tambah berantakan, tapi beserta dengan penyakit-penyakit lain. Biasanya anak-anak yang sudah dianggap orang tuanya, oh udahlah dia udah SMP, udah bisa kayaknya, tetap aja belum akan bagus karena dia nggak dibangun habitnya dari kecil gitu Bu, Bapak Ibu ya. Jadi datang itu biasanya kondisinya selain berantakan, giginya tambah berantakan, ditambah lagi biasanya ada lubang, karang gigi, bau mulut dan sebagainya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika dia kondisi ibu bapak tunda, itu kan dia ada di 2, 3 tahun atau 4 tahun dia dalam kondisi gigi berantakan. Biasanya anak zaman sekarang ya Bapak Ibu sudah
biasanya sudah kena bully gitu, baik bully berat ataupun bully ringan gitu, tapi tetap itu akan berdampak ke anak. Biasanya pasien-pasien yang terdampak secara psikologis, kepercayaan dirinya berkurang sehingga prestasinya pun sedikit berkurang karena dia anak tidak percaya diri untuk tampil di depan umum, untuk presentasi, bahkan untuk bergaul sehari-hari di kelas. Mungkin dia dijuluki apa gitu ya, karena kondisi giginya berantakan, mirip tokoh kartun apa gitu ya. Panggilan-panggilan lain selain nama baik yang sudah ibu buatkan buat anak ibu, tapi dipanggilnya yang lain. Secara tidak langsung 4 tahun itu bisa berdampak secara psikologis anak. Jadi saya sarankan tidak menunda karena ini ada solusi yang sangat bagus. Selain giginya rapi, Bapak Ibu juga mendapatkan sebuah alat tools untuk membuat si anak jadi punya good habit gitu. Dan tentunya gigi yang rapi pada saat dia tumbuh kembang itu akan menambah kepercayaan diri anak, sehingga kita harapkan prestasinya di sekolah juga semakin bagus karena dia percaya diri dengan penampilan.